Ustadz Kodeni Slim, pendakwah dengan gaya ringan dan mendalam, menginspirasi banyak orang melalui dakwahnya. Mama Nola, anggota Bitri sekaligus ibu inspiratif yang berperan besar dalam dunia musik dan parenting. Naura Ayu, penyanyi dan aktris muda berbakat yang terus bersinar di dunia hiburan. Stay tune di Besti Edition. Hai Besti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Besti Edition. Selamat Lebaran. Baru aja Lebaran kemarin aku dan juga seluruh tim Bun Live Teman mengucapkan Selamat Idul Fitri buat semua yang merayakan. Semoga kalian semua sekarang lagi berkumpul bersama keluarga sambil nonton Today Edition, Eid Mubarak Edition. Please welcome Ustadz Denis, Naura Ayu dan juga Ibu Nola. Idolaku. Kau bisa aja, maaf lahir batin ya. Ayo maaf lahir batin. Oke, mumpung Lebaran ini udah berhayal, mau Lebaran nanti makan apa? Ustadz dulu. Ustadz, udah ngebayangin makan apa ini Lebaran? Saya mah apa aja, emang doyannya yang penting pedas, asin, udah apa aja boleh. Itu istri Tapi yang nggak ada favoritnya gitu kayak Lebaran, pokoknya harus makan sambal gitu. Enggak, Makan kadang nyarinya opor. apa aja pedas asin, jajan bakso, kayak kalau nasi goreng tambahin ini bubuk sendiri yang lebih pokoknya pedas, asin, udah. Dari Muka dulu doyannya Oriental begitu. sukanya pedes banget ya. Iya, Ya generasi kan? ribet micin lah lagi ya. pokoknya. Nggak ribet lagi Ustadz ya. Generasi micin, menguatkan hafalan micin itu. Jadi kalau ada yang fitnah micin, enggak. Bener, menguatkan Ustaz. hafalan. Enggak, itu kata saya sendiri. Enggak, dulu kalau aku zaman ke sekolah kuliah, kalau mau ujian kita semuanya jangan ini ya, jangan ada yang makan micin supaya tambah pinter gitu dulu aku. Kita makannya sama, Iya kan? ngarang aja terus makan telur setengah matang. Ya udah ini bukan mau ujian tapi ini mau Lebaran ya. Kalau di rumahnya Ibu Nola apa biasanya? Biasalah ketupat, opor, dan saudara-saudaranya. Karena kan aku tuh nggak, karena kita tuh pergi ya ke rumahnya opung, ke rumahnya Ya, keliling, omaku. Kita keliling. keliling karena masih yang muda, jadi kan kita yang berkunjung ke rumah opung-opung, oma-oma, jadi kami yang mendatangi rumah Jadi nggak keluarga. terlalu nyiapin kalau di rumah. Iya, Tapi ada. ada buat kita aja. Pasti. Ya biasa buat kayak abis salat Id. Salat Sebelum Id, dianjurkannya sebelum salat Id ya, Ustadz ya? Iya, kalau Idul Fitri, kalau Idul Adha dinantikan sampai itu. Abis selesai Iya. sholat. Jadi Kalau Idul sunahnya Fitri ketukar. sebelum sholat Id Sebelum kita sholat makan Id, dulu. Disunahkan makan dulu. Tapi nggak perlu yang berat, yang ringan aja. Tapi kalau udah lapar boleh kan Pak Ustadz? Ya boleh. Boleh kan? Ya kalau lapar Soalnya banget biasanya gitu, kan malamnya kan Ustaz. nyiapin ini segala macam lapar kita. Iya. Kalau Naura ada nggak favorit gitu? Harus banget yang bisa dimakan. Kalau nggak kadang-kadang banyak makanan Lebaran yang kita kalau hari-hari biasa nggak nyari, nggak kepengen. Padahal ada juga kayak opor kan sebenarnya di mana-mana ada ya. Iya, Tapi kita cuma beda nyarinya aja rasanya kan. Bener gitu. Kalau Naura ada nggak? Kalau aku nggak makan lontong, ketupat, opor tuh aku nggak makan. Aku nggak terlalu makan makanan Lebaran. Jadi nggak terlalu nyari. Cuman biasanya kan kalau di Lebaran di rumah keluarga aku ada puding, terus ada makaroni skotol tuh aku suka banget. Oh. Itu biasa kalau Palembang atau Tekwan. Taiwan. Oh iya Taiwan. Pesenan. Taiwan tuh juga cuma ada keluar lagi sebenarnya biasa Sebenarnya ada ada juga. Tapi kayak spesial aja gitu Iya. kan kalau lagi Enggak. Lebaran. Kenapa dia nggak suka lontong? Mama bingung deh. Karena Padahal waktu enak itu- banget loh kak. Karena waktu itu aku suka lontong banget sama opor. Tiba-tiba satu saat aku sakit. Dan itu tuh makanan yang terakhir aku makan tuh lontong sama opor. Jadi tuh berasa banget gitu. Jadi Oh aku kayak gitu, semenjak itu udah gak mau makan Trauma lontong. sama lontong. Oh ini adalah kejadian trauma tentang lontong. Iya, Tapi aram-aram suka aram-aram. Temennya lontong. Belum pernah. Dia pas suka udah nasi aja udah. nasi aja. gitu. Nasi pakai lauk gitu, kering gitu kalau makan. Kadang-kadang ada lauk juga nasi aja dimakan sama dia. Dulu nasi sendirian, dari kecil nasi sendirian. Kalau misal lauknya nggak cocok, kan nasi nasi itu bisa aja. 2 piring. Nasi doang? Iya. Pakai garam nggak? Enggak. Nasi doang. Yang benar. Iya, emang Ini aku aneh. baru denger. Kalau misalnya nanti ada buka puasa bisa ada mie tuh nasi 1 bakul, mie juga 1 bakul habis. Wah, double karbo. Iya. Aku tuh baru tahu. Jumbo. Iya. Oh gitu. Nggak makan macam-macam, cuma yaudah gitu aja dia. Cuman maunya, tapi emang mungkin Yang jelas gitu. yang jelas gitu, makan kenyang gitu kan. Iya. Berarti kamu gak suka ngemil? Suka tapi tergantung apa sih. Kalau kecik-kecikan gitu aku enggak. Gak suka? Enggak yang Kue nyemil lebaran gitu, juga enggak. kakak nggak. Kalau lebaran makan. enggak? Enggak. Iya, aku mah kalau bisa nggak makan, yang penting makan kerupuk. Iya, aku pikir aku tuh dulu selalu ngerasa kerupuk itu ringan, jadi nggak bikin gendut kan. Itu Kalau makan angin tau. Iya, jadi makannya 1 toples, tapi nggak makan nasi seharian. Bisa kayak gitu aku. Tapi kan dari tepung.
Ya makanya. Kalori juga. Kan sebelum aku paham, makan nasi. ternyata lebih baik makan nasi padang daripada makan kerupuk satu. Sama kalorinya. Betul. Sama aja sama nastar berapa butir itu sama seperti nasi padang gitu. Aduh, padahal gue suka nastar Aduh banget ya Allah. sama, aku juga, aku nyari Ini salah nastar banget juga di kalau lebaran hari kedua ngomongin begini, lebaran, mendingan makan iya. nasi ya. Iya sebenarnya gitu sih, tapi ya udahlah sekali-sekali ya. Kan Idul Yang Fitri penting aja. Nanti nggak apa-apa rendang nastar juga nggak apa-apa. Gimana nih start rendang nasi? Idul Fitri. By the way, basic coba komen dong kalian kalau lagi lebaran atau kalau lagi ada acara keluarga paling suka makannya apa? Coba tulis komen di bawah. Oke, sebelum ngobrol-ngobrol lagi kita mau lihat ada bestie happening. Kita lihat. Bentar. Aduh, gemes banget. Padahal nggak di program ya Ustaz ya. Ini memang program aja. Bukan program Iya, cuma iya. dapat kembar. Iya. Oh 5 tahun sih ya nunggu ya Ustaz. 5 tahun dan bertahap ya, dari yang inseminasi. Ustadz, aku mau ngucapin lagi nih sekali lagi selamat, Makasih, Mbak Indi. Bismillah. Mohon doanya, mohon doa. Bismillah, semoga lancar sampai persalinan sehat ibu dan bayi-bayinya supaya bisa jadi perjalanan yang menyenangkan buat kalian sekeluarga insya Minta Allah. doanya dari orang-orang baik. Terima kasih. Salam Semua ya. yang nonton juga. Iya. Buat teteh salam, Titip buat salam juga. Ini baby-baby. nggak bisa ikut hadir jadi. Jangan udah OTW. menunggu hari Gua ya. mah takutnya kita tayang ini udah brojol. Iya ya, udah menunggu hari berarti. Udah tinggal menunggu hari. Gimana rasanya? Prediksi 4 April rasanya sebagai manusianya senang ya. Tapi kadang ternyata yang lebih mahal itu ternyata yang bikin kita senang bukan kepengen kita yang terkabul, tapi ketika orang yang kita sayangi bahagia itu lebih nyenengin bagi diri sendiri. Masya Allah. Masya Allah. Kayaknya Ngeliat semua ayah gitulah kali ya. Kayaknya saya ngelihat banyak ayah yang siap mereka banting tulang di luar, mereka rela itu semua. Yang penting nyampe rumah ngelihat anak istri tersenyum, udah cukup. Atau misalkan di balik hari itu begitu indah, atasan memuji, bawahan kagum, pelanggan balik lagi. Tapi nyampe rumah mereka murung, sedih, itu hancur juga gitu. Jadi ya itulah mungkin ya kasih sayang dari Allah. Jadi itu nanti yang diharapkan ya nanti kalau misalnya mungkin 2 tahun 3 tahun lagi udah gede pulang nanti mau dipanggil apa? Kita sebelum ini panggilnya Buya sama Muya ya. Tapi terus akhirnya nggak tahu ya Teh Indah suka ganti lagi katanya. Suka manggilnya ini Mama cantik sama Papa ganteng nggak Teh itu bahasa itu ya. Bahasa itu. Cuma enggak. Lagian ganteng cantik dimakan usia juga lah. Ya, itu Penting kan hatinya. tapi kan Iya. doa Hatinya kali kan maksudnya bisa. kan panggilan itu Iya. kan doa supaya bener-bener itu manifestasi jadi kelihatannya supaya cantik terus kelihatannya supaya ganteng Kalau terus. di handphone mah dikasih namanya memang Mama Baby Twin sih memang. Oh mama Iya, baby itu gitu. ya Allah lucu banget. Itu jenis kelaminnya? Cowok sama cowok udah ketahuan. Oh, Cowok 2. Iya. Kalau dapat Dulu waktu doanya waktu hajian ya di Arafah ya. Memang kan secara sensus sekarang Indonesia pun 4:1 perempuan lebih Iya. banyak. Apalagi nanti ini hadis sahih bahkan nanti ada harinya di mana 50 kelahiran itu 50 perempuan laki-laki 1. iya. Jadi memang itu salah satu ciri akhir zaman tuh memang seperti itu. Jadi kayaknya ya pengen banyak yang butuh pria solih, mudah-mudahan soleh betulan nanti Allah solehkan dan juga biar ada yang bantuin berlomba-lomba bahagiain ibunya. Oh, senangnya. Oh. Gemes ya. Kan ini juga anaknya cowok 2. Aku cowok dua. cowok cewek 3, cowok 1. Cowok susah 1. banget. Di antara sepupu-sepupu anakku cowok satu-satunya. Oh gitu. 10 cucu dari orang tua tuh ada 10 dari opung dari suami dari mamanya suamiku 9 perempuan 1 laki-laki. Masya Allah. Jadi dia kayak harus ngejagain Kayaknya berarti 9. kita ini bertiga keluarganya baik cowok gennya. Iya nggak sih? Iya ya. Gen aku juga Cowok cowok. kan? Dari aku cowok juga. Saya 4 bersaudara pun 3 cowok. Oh gitu. Iya, harusnya yang keempat sempat keguguran itu pun cowok. Yang bungsu aja perempuan 1 tuh. Mungkin kalau cowok lagi nambah lagi. Nambah lagi. Teh Yunda juga sekeluarga? Waktu cuma 2-an cewek cowok. Oh cewek cowok. Terus gimana? Kalau katanya sih ya, kalau hamil kembar itu lebih sensitif. Gimana rasanya punya istri lagi hamil kembar, udah gitu kan ekstra harus dijagainnya. Karena kan yang kita tahu juga ini kan di program, maksudnya beda gitu. Maksudnya kalau di program tuh kan pasti lebih Iya. gitu. Jadi ya sebetulnya ya perempuan itu kalau Nabi ngingetinnya perempuan itu ibarat tulang rusuk. Dia itu memang bengkok, dilurusin nanti dia patah,
didiemin juga pasti akan tetap bengkok. Jadi cara untuk ngehadapinnya gimana? Sabar, udah nggak ada lagi. Jadi enggak Catat suami-suami, terima kasih. Jadi dan akan sulit kalau kita selalu memandang pasangan itu dengan hak dan kewajiban. Ini hak saya ya, itu kewajiban kamu. Kalau kamu nggak mau, di luar masih banyak yang mau sampai kapan. Tapi harusnya kita mandang pasangan itu dengan sudut pandang, ya Allah, dari miliaran wanita engkau yang dipilih oleh yang maha tahu. Ia juga maha baik, nggak mungkin jauhin yang baik, nggak mungkin deketin yang buruk. Maka dari miliaran wanita dipilihnya ada kamu, maka ketahuilah kamu tuh jalan aku menuju surganya Allah. Kebaikanmu muncul, aku syukuri, aku dapat pahala. Kekurangan muncul membuat kita tersakiti, kamu jadi penggugur dosa. Dan kita perlu dua-duanya buat ke surga. Pahala perlu, penggugur dosa perlu. Berarti kapanpun aku bersamamu, kamu lagi deketin aku ke surga. Kalau aku masih sering ngambek sama kamu, atau ngeluhin tentang kamu, mungkin aku yang terlalu cinta dunianya, atau aku belum pengen ke surga. Udah gitu. Masya Allah, itu harus pakai ilmu. Harusnya kayaknya kayak direkam. gitu. Iya, ulang dong. Ya kan nanti ada. Nanti Buat calon ya tolong nanti. dipotong supaya kita kirimin ke suami masing-masing. Jadi kalau misalnya kalau istri-istrinya lagi nggak sabar, tulangku bengkok loh. Gitu. Jadi nggak bisa dilurusin, boleh jawab gitu ya Ustadz ya. Depresi. Ustadz cowok sendiri diserbu sama perempuan-perempuan yang butuh validasi kalau kita memang suka error. Ya nggak kan, katanya sih soalnya kalau perempuan kan hormonnya lebih hormonal lah gitu. Kita ada Dan ada itu tambulan. diperlukan, nggak apa-apa tahu perasaan. Yang dengan perasaan itu dia bisa di titik lebih kuat. Laki-laki nanti kalau dia penuh dengan logika, mikirnya selalu untung rugi, mungkin dia akan, aduh buat apa sih punya anak segitu capeknya segala macam. Tapi wanita kalau udah benar-benar sayang, dia mau nggak tidur berapa hari, mau sakitnya separah apapun, yang penting anakku selamat loh, ya kan? Benar. Ya, itu kasih sayang, dan itu yang mahal. Tuh bu ibu bapak-bapak. Kalau Ibu Nol masih mau punya apa? Ini bukan dari aku loh, aku tahu jawabannya. Tapi ini Ya kan? mungkin para netizen pengen penasaran karena kan kemarin kan tidak disengaja. Tidak disengaja. Katanya yang tidak sengaja itu 2 kali, ya kan? Hah, masa? Nyundul? Oh iya. Iya kan? Dan Neona itu anak ketiga juga waktu itu pakai Nyundul. spiral, pakai alat pengaman, hadir. Dan yang ketiga juga aku pakai pengaman juga udah 12 tahun, tapi nggak tahu kenapa kalau Allah makasih ya Iya. Ustadz ya gitu. Dan pada saat pandemi, pada saat bulan puasa dapatnya kan, kita hamilnya Oh iya, barengan. iya bener bareng. Ya kita soalnya anaknya lahirnya bareng. Jadi pas bulan puasa sahur cuma kok kayaknya asam lambung terus cuma dibilang mual enggak, cuma agak pusing, cuma nggak tahu siapa yang iseng ngomong coba tes pack beneran Iseng loh. gitu. Nggak, tapi nggak sadar gak datang bulan gitu. Yakin banget kalau nggak hamil gitu. Oh Nggak soalnya kan sadar. kalau pakai pengaman tuh biasanya suka datang bulan suka nggak teratur ya. Iya, Jadi nggak dikira teratur kan. enggak. Iya, dan aku juga nggak yang nyatet tanggal. Iya. Kayak Iya. sebelumnya gitu loh, lupa gitu start karena nggak teratur kan. Beneran hamil itu Apa itu shock. pas lihat gitu garis 2 siapa yang dikasih tau duluan? Oh, langsung nyimpen sendiri. nyimpen sendiri dulu 2 hari nunggu, takut aduh ngasih tahu suami, shock karena kan kita Ya, baru shock sih. ngomongin Neona mau masuk SMP, dia baru akil balik, Naura mau kuliah, yang satu Bevan mau SMA, kita lagi menyusun dananya, Ustaz. Masya Allah. Tiba-tiba adalah kehadiran satu tes pack ini kan. Alhamdulillah. Jadi begitu. Jadi 3 ya perempuan ya, Bu? 3 perempuan 1 laki-laki. Ini Begitu nambah dikasih kabar tahu. gembira dari Iya. Nabi pernah nyebut hadis kayak gini. Tidaklah seseorang diberikan 3 anak perempuan, melainkan 3 anak perempuan itu akan menjadi penghalang api neraka baginya. Masya Amin ya Rabbal Allah. Karena emang ngurus anak perempuan tuh lebih pahalanya mendulang banget. semangat. Ngurus anak perempuan pahalanya mendulang langit. Berarti maksudnya susah ya, Ustaz ya. Bukan. Iseng banget. Banyak pahala lah Banyak gitu. kata positifnya Pahalanya itu. banyak, Masya Allah ya bener. Tapi kalau misalnya tiba-tiba jebol lagi nih, kayak ini kita berhayal aja. Gimana caranya? Emang apakah sudah ada tindakan preventif supaya tidak jebol lagi? Supaya udah saya mencoba untuk mengikatnya. Oh udah diikat. Kalau ternyata dia masih menembus juga. Ya Allah, Sakti. Sakti. udah nggak Ya ngerti Allah. lagi itu Allah pakai takdirinya, bagaimana ya. Masya Allah. Cuman mintalah sama Allah biar kita fokus untuk bisa membesarkan anak-anak aja, biar biar punya kualitas gitu loh untuk gedein mereka gitu loh. Jadi fokusnya juga ke anak-anak yang berempat ini, yang ini kan udah mau 20 tahun. Ya kan? 20 tahun. Berarti aku berapa ya? Yang kecil tahun ini kita 4 tahun ya kan. Jadi Iya, yang dewasa benar. ada, yang batita juga Masih balita balita. ada. Jadi hormon kita sebagai orang tua, kalau aku tahun ini 47.
Ya kan? Jadi kan Oh, hormon berarti diri kita sendiri bedanya sama 10 tahun ya? Aku 37. iya. Nah bayangin hormonnya kita sendiri buat ngurusin anak yang hormonnya masuk dewasa, yang Bevan yang cowok 18 tahun, yang Neona dari pra-remaja ini, itu hormon mereka aja tuh berkembang. Nah kita juga berkembang kan. Bentar lagi ada hormon-hormon yang lain kan? Menuju M. men. Ya kan? M, Itu ya kan? bener, itu beda lagi loh. Iya, Hormon makanya. itu tuh aku ngerasain dulu itu nanti gesekannya ke anak-anak. Ya, Maksudnya lebih banyak berdebat gitu karena kan itu hormonnya kan biasanya ibu-ibu iya. kayak gitu beda lagi gitu. Makanya butuh suami, benar kata Ustadz, yang sabar, karena itulah sumbernya surga di situ yang Ustadz ya. Masya Allah. Aduh. Dan sabar tuh pilihan bukan sikap. Oh gitu. Orang kira sabar sikap. Tapi misalnya kita lagi duduk gini, tiba-tiba ada yang nyemborin air ke muka. Mungkin kita marah. Tapi pas kita ngelihat, waduh ternyata dia bawa bodyguard 10. Ya udah deh nggak apa-apa. Ya, Itu kan bukan sabar, itu lo takut ya. Ustadz. Pilihan, Milih maksudnya dong. memilih iya. Dia untuk milih tidak. jadinya, aku milih untuk sabar gitu. Tapi kalau marah boleh nggak sih Ustadz? Kalau kayak gitu? Nabi pernah marah tapi kan untuk kebaikan. Bahkan lebih tepatnya Nabi marah bukan ketika dirinya dihina, tapi ketika Allah dan Rasulnya dihina. Tidak ketika dirinya dihina, tapi ketika keluarganya misalkan ada yang menyakiti. Ya lebih ke gitu sih. Bukan karena dirinya sendiri gitu ya. Iya. Tunggu, aku punya pertanyaan lagi. Aku tuh memang cita-citanya tuh pengen punya anak kan banyak kan. Oh iya. Berapa? Enggak sih, maksudnya tuh aku tuh pengennya tuh kayak gitu. Sebenarnya cita-citanya nanti kalau anak-anak udah gede tuh aku pengen punya bayi lagi. Oh iya. Pengen Jadi ada gitu. temennya ya. Jadi ada temennya lagi, nanti kan anak-anak gede tapi di rumah masih tetap ada anak gitu yang kecil, lucu gitu. Gimana sih rasanya hamil di umur segitu? Nah, pada Ini kan saat kalian mau hamil, siap-siap nanti 40 ke atas. iya, justru pada saat aku hamil anak kedua dan ketiga, itu umur 27 dan umur 30. Itu malah tantrum. Oh gitu. Tantrum, batuk waktu hamil yang nomor 3 tuh batuk dari awal kehamilan sampai mau lahiran. Batuknya batuk kering dan itu tuh selalu kontraksi. Terus bawaannya males, terus bawaannya tuh bener-bener Itu siapa? moodnya Bevan? tuh Bevan sama Neona tuh sama, hampir sama. Bawaannya males, berat, terus juga apa ya, moodnya naik turun gitu. Cuman mual, kalau dia sih nggak ada mual. Dia bawaannya, aku tuh bawaannya pengen kerja kemana-mana gitu. Maunya rapi, dandan gitu. Kalau Nawar tuh maunya Pertama jalan kali umur terus. lahir? Oh, Nawar hamil umur 26. ih sama loh aku juga. Umur 26 Aku pertama kali hamil umur 26, 27 lahiran. mati nanti 43 bisa lagi. Langsung batuk kering. Udah pas yang justru yang kedua ketiga itu aku tantrum tuh, batuk terus kontraksi setiap saat. Tapi yang hamil 43 alhamdulillah nggak tahu kenapa itu malah Chill ringan, kayak banget. nggak ada apa-apa. Chill Justru banget. energinya sama kayak waktu hamil anak pertama. Gitu. Jadi bener-bener Berarti maunya nggak kerja, bener dong nggak orang bisa bilang gitu. diem. Maunya bergerak terus, maunya tuh banyak aktivitas, nggak mual sama sekali. Nggak mau, jadi dimudahkan lah sama Allah. Pokoknya hamilnya bener-bener kayak nikmat banget. Batuk keringnya kita jadi Udah kan udah lebaran boleh minum loh. berarti kan ya nggak tahu ya, memang mungkin orang kan punya kondisinya yang berbeda, tapi kan berarti nggak bener juga kalau orang bilang udah jangan hamil di umur 40 ke atas nanti boyo, encok, pegelinu gitu. Enggak juga ya kan ternyata. Aku alhamdulillah enggak ya. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah enggak. Dan katanya kan kalau hamil di atas 40-an tuh secara hormonal kromosomnya tuh udah nggak bagus, ya kan? Oh gitu ya. Iya, kromosomnya nggak bagus karena dalam memecah dia lebih. Jadi makanya kenapa yang kayak kecenderungan DS, Down syndrome dan segala macam itu tuh kemungkinannya lebih besar. Iya, 35 tahun ke atas sih biasanya kita Iya, lebih banyak ceknya. Iya, makanya apalagi 40-an 40 lebih lagi. 43. 43. Kan hamil udah banyak banget nih 4 kali. Ya banyak, kan cuma 2 kali. Iya, Ibu Nurul 4 kali. Yang paling aneh ngidamnya gitu yang mana? Nih, Oh gitu. waktu itu nggak tahu anak pertama terus ngidamnya buah apa tuh ya, yang pahit banget tapi bentuknya kayak anggur, tau nggak sih? Pahit banget, warnanya juga kayak anggur. Hijau atau ungu? Ungu. Biasa kalau di Buat itu lalapan ya? Yang buat lalapan bukan? Iya nggak tahu, lalapan. Pokoknya tuh pohon itu tumbuh di bagian pinggir-pinggir kota di kampung Betawi deh, apa bukan kesemak apa ya? Ah? Jamblang ya? Buang jamblang yang ungu. Tapi pahit banget. Sepet. Nah itu
Kenapa? Itu Nggak tahu pengen aja penasaran. Apa doyan banget tiba-tiba? nggak tahu nggak pernah makan, tiba-tiba pernah lihat pohonnya terus pengen. Terus minta tolong lah sama orang temennya ibuku, diambilin satu kantong plastik gede, habis sendiri. Hah? Enak pada waktu itu rasanya enak? Enggak. Tapi pengen? Iya tapi habis. Dong, Habis, enggak. itu kan sepet ya, rasanya nggak enak banget, nggak ada, aku juga Abis bingung. itu udah gak kepengen lagi kan? Udah selesai satu plastik kantongan gede, habis loh. Abis itu gak kepengen lagi kan? Udah, Waktu selesai selesai, hamil juga udah, gak pengen? udah. Anaknya jadi doyan gak? Enggak, Nggak pernah diliatin juga. nggak pernah tahu. Nggak, soalnya Nggak kalau aku nggak tuh bakal doyan sih dia. kalau hamil anak-anak ini, yang 2 ini, tuh selalu apa yang waktu aku hamil aku makan, mereka suka. Oh iya, Iya. Kayaknya aku lebih ke bawaan deh mah, maksudnya yang miripnya jadinya. ngototnya itu kali ya pengennya ya. Ngotot. Harus Apa dapet. dandannya? Iya, mama tuh dulu pas hamil aku katanya pengennya tiap hari pakai heels pink. Nah sekarang dia suka warna pink. Oh, tapi emang ada gitunya sih. Sampai diumpetin papa heels pink ya. Karena Karena udah udah busuk, busuk, udah udah rusak. Lagi hamil kan pakai heels juga bahaya Iya, ya. terus dia mas nyari gitu Max. Iya udah busuk, udah kopek-kopek tapi maunya itu gimana dong? Iya, susah ya kalau hormon. Terus harus ke dulu sering ke Plaza Senayan, misalnya acaranya misalnya nyanyi di mana, harus mampir dulu mau 5 menit harus absen dulu ke situ. Rasa Senayan. Padahal rumah di Bekasi. Best. Setiap hari dari Bekasi harus ke Plaza Senayan, mau muter doang sekali. Habis itu Apa yang udah dicari? pulang. ke Udah sampai Bekasi. hapal kali itu isinya apa aja ya. Udah. Barang baru aja nggak dateng tapi tiap hari ke situ gitu Maksudnya kan. Setiap hari harus ke situ, bingung dengan sepatu pink itu. Oh, ini nih makanya Iya, ini repot banget. Yang lain enggak ada yang Enggak, aneh-aneh. enggak. Normal-normal aja. Karena kan rumahku jauh banget Bekasi ya, dekat Cakung. Masa sekarang enggak? Enggak, sekarang udah deket Dulu. kita. Dulu tuh kalau menuju Jakarta aja, mau masuk tol aja dari rumah ke tol tuh sejam. Dari tol Cakung ke Plaza Senayan 1,5 jam, jadi 2,5 jam kayak Jakarta Bandung. Pulangnya juga begitu, 5 jam bolak-balik Cuman pengen buat ke PS. Dengan Kan di sana di Bekasi ada mall juga ya. belum pada saat itu kayak belum banyak deh, ada Metropolitan Mall. Tapi enggak kurang hits. Kalau Tayunda ada yang aneh-aneh gitu nggak sih ngidamnya? Dibilang aneh nggak sulit ya, paling surabi, bukan ini apa, kue pancong yang ditaburin pakai gula pasir itu. Oh, Tapi udah enak jarang banget itu juga. lagi. Udah Ada. jarang. Udah nggak ngidam lagi ya? Udah enggak, sama kadang rujak. Tapi rujaknya pokoknya nggak bangkuangnya banyakin, jangan pakai nanas, pepayanya jangan yang muda, kacangnya banyakin, cabenya harus 5, yang dipengkolan belas. Jadi spesifik itu. Spesifik Iya, itu. gampang dicari sih rujak, cuman pokoknya sedetil itu pokoknya. Tapi Atau yang dicek. dipengkolannya Iya, mana gitu ya? Kacangnya harus lebih banyak kayak gitu-gitu lah. Oh, itu Tapi Ustaz lidahnya pernah- yang pengen kali ya? Ustaz pernah ngidam nggak? Saya Ikut ngidam nggak? saya tugas ngebersihin aja ngabisin kalau nggak habis. Enggak, tapi nggak ada kepengenan yang tiba-tiba Enggak. gitu. Ada juga kan yang suaminya Ada. ngidam Iya. yang tiba-tiba pengen ini, pengen itu Suamiku gitu. ngidam yang Ngidam pas hamil kedua. Oh gitu, ngidam apa? Apa bakso apa aja dia kepengen, dia mual gitu. Oh gitu. Itu makanya apa konotasinya ya? Iya, Bingung. enggak maksudnya secara mungkin secara scientifically nggak ada gitu kali ya. Dia pun bingung. Aku pun bingung. Kenapa jadi kamu? Tapi emang banyak itu kejadian kayak Nah, gitu, itu kenapa gitu ya? tiba-tiba nggak suka ini, tiba-tiba suka ini gitu. Banyak itu yang kejadian kayak gitu. Ya seru sih ya namanya, ya dinikmatin aja gitu ya. Iya, Kadang-kadang kan proses. kayak gitu-gitu kan ini buat dikenang jadinya lucu. Iya. Dulu kamu tuh waktu itu mama tuh ngidamnya ini. Gitu kan ada ceritanya. Ya kan? Kalau enggak kan nggak ada ceritanya. Ah, biasa-biasa aja hamil kamu mama nggak nggak seru, inget nggak lah. seru. Gitu nggak ada mual, nggak ada apa, biasa aja. Ada cerita. Nanti kalau begitu apa namanya gede, ih dulu padahal mama tuh inget kamu tuh masih di perut mama dulu kamu tuh nyusahin gitu. Ada gitu-gitunya. Langsung udah Buat gede, ngingetin buat ya. nginget-nginget gitu biar ada cerita. Kalau ngelayap, mama papa tuh ngasih rules jam 12 tuh harus udah kayak mau pulang atau enggak udah di rumah gitu. Tapi ngelayap biasanya bareng juga. Biasanya bareng juga Bisa gitu. ikut gitu, ya karena enak kan Satu circle. Satu circle. biasanya aku lebih seneng kalau hangout nih sama mama papa. Kayak abis ini aku mau pergi sama temen aku. Aku pengennya mama ikut Diajak terus. akunya. Dan aku sekarang tuh lagi lebih sering keluar sama adik-adik aku sama teman-teman kita jadi digabung gitu. Nanti kalau misalnya udah kayak gitu, dapet nyaman sosok orang tuanya, nanti ketemu laki-laki yang mohon maaf di luar sana ya, mungkin ada buaya hijrah, playboy syariah, apapun Buaya itu. hijrah. Ya misalkan ya, itu hati-hati dengan dua spesies itu di luar.